Ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan kembali kajian tafsir kita, di mana insyaallah kita akan masuk dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-38 dari surat Al-Baqarah, ada di paling atas. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون طيب Allah Subhanahu wa taala masih dalam lanjutan kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'ah." Turunlah kamu dari surga itu. Siapa yang disuruh turun sama Allah nih, Pak? Bukan Adam dan Hawa doang, tapi ada iblis juga. Makanya perintahnya itu kulnah bitu, dan kami berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah kamu semua dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, barang siapa yang di antara kalian ini mengikuti petunjuk dariku, maka jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala ada dua. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti di dalam surat Toha itu berbeda lagi. Allah Subhanahu wa taala redaksinya itu mirip tapi belakangnya berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, qala habitu minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwan fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, turunlah kamu berdua. Ini dalam surat Toha itu Allah Subhanahu wa taala lebih spesifik bahwa yang turun itu adalah Adam dan Hawa. Qala habitu, ya. Turunlah kamu berdua dari surga jami'ah bersama-sama, di mana ba'dukum li ba'din aduwan. Sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain. Artinya manusia dan iblis yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nah, kalimatnya sama. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka ketika datang kepadamu petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya, dan barang siapa mengikuti petunjuk itu, fala yadhillu wa la yashqa, maka jaminannya pun dari Allah ada dua. Kamu tidak akan pernah sesat, ya, dan juga tidak akan pernah celaka. Jadi ada 4 nih kalau digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia ini mengikuti huda, ya, mengikuti petunjuk tadi, maka dia akan mendapatkan 4 jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia la khaufun alaihim, dia enggak akan pernah takut.
walahum yahzanun, dan dia juga tidak akan pernah sedih. Dan ini karakteristik penduduk surga ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati orang-orang beriman. Mereka itu tidak pernah takut. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah takut terhadap apa yang nanti akan terjadi di kemudian hari, dan mereka juga tidak akan pernah merasa sedih terhadap apa yang telah berlalu. Ya, ini karakteristik dari para penduduk surga. Dan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mengimani petunjuknya. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan petunjuk di situ. Kemudian jaminan yang ketiga dan keempatnya itu fala yadhillu wa la yashqa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyesatkan orang yang mengikuti petunjuknya, wa la yashqa, dan dia juga tidak akan pernah celaka. Ini menarik. Ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dia ini suka mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali lagi dalam surat Al-Baqarah ayat ke-38 ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam dan Hawa dan iblis itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan barang siapa di antara kalian yang mengikuti huda, petunjukku, maka tidak akan pernah sedih dan juga tidak akan pernah takut. Ya, di sini disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan huda di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, disebutkan bahwa huda di sini adalah para nabi, para rasul, serta mukjizat yang diberikan kepada mereka sebagai bentuk penjelasan. Ya, ini makna huda yang pertama, itu barang siapa yang mengikuti rasul-rasulku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengikuti nabi-nabiku, maka dia tidak akan pernah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan dia tidak akan pernah sedih. Dan makna yang huda yang kedua artinya adalah orang-orang yang menerima kitab-kitab yang diturunkan dan menyambut para rasul yang diutus. Jadi makna huda yang kedua ini adalah makna Al-Qur'an, ya, kitab suci yang dibawa oleh para rasul dan para nabi. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, janganlah kalian barang siapa yang mengikuti petunjukku, artinya mengikuti Al-Qur'an, ya, maka kalian ini tidak akan pernah sedih juga tidak akan pernah takut. Ya, makanya Al-Quran ini dia harus disifatinya itu kan ada dua. Dia harus menjadi hudan, dia bukan hanya sekedar objek bacaan, tapi dia juga harus menjadi minimal itu dua. Dia harus menjadi hudal linnas sama hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sifatnya, dia harus menjadi hudan, harus menjadi petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi orang-orang semuanya. Linnas, ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda furqan. Dia harus menjadi hudan, harus menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi semua orang, yang beriman, yang enggak beriman, yang kafir, yang muslim, harus jadi petunjuk. Maka bahkan para orientalis itu, mereka itu bisa masuk Islam gara-gara mengkaji Al-Quran, Pak. Kita tahu dulu ada orientalis Senuk Hargronya itu membuat sebuah karya di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis, untuk menjatuhkan, untuk mengacak-ngacak umat Islam dari dalam. Ya, itu membuat sebuah karya namanya Al-Mu'udham Al-Mufahrus lil Fadhil Hadis. Ini sebuah kamus dalam ilmu hadis yang ketika ditulis oleh Senuk Hargronya, ini orang orientalis dari Belanda, Pak. Nah, menariknya orang ini pura-pura masuk Islam, bahkan belajar di Arab, di Mekah itu, sejarah dari biografinya itu. Nah, menariknya ketika pulang beliau mengkaji, bahkan hafal Al-Quran, mengkaji hadis, coba. Ya, maka kalau kemudian kita hari ini melihat kondisi kita kaum beriman, itu bisa dimasuki oleh orang orientalis, tapi ternyata Al-Quran ini nggak masuk ke dalam hatinya, nggak menjadi huda dia. Dia hafal Quran, iya, dia mengkaji hadis, bahkan membuat sebuah karya tadi itu Al-Mu'udzam Al-Mufahrus lil Fadhil Hadis.
Dulu kan belum ada maktabah syamilah seperti hari ini. Kita kalau ngetik hadis itu, misalnya innamal a'malu binniyat, itu langsung keluar semuanya. Nah zaman dulu nggak ada internet, gimana? Kita mau tahu hadis ini ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ada di An-Nasa'i atau Abu Dawud atau di Ibnu Majah atau Imam Ahmad atau Imam Malik dan sebagainya. Maka oleh orientalis ini mereka membuatkan kitab tadi itu untuk memudahkan orang-orang itu, atau yang pertama itu untuk memudahkan dia mencari tahu di mana letak hadisnya ini, ya. Tapi ternyata sama Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang maha membuat rencana. Ternyata rencana yang sudah dia bentuk itu tidak terrealisasi, hingga kemudian karyanya itu masih ada sampai sekarang, tapi kemudian masih belum bisa membuat kerusakan di dalam tubuh umat Islam dari dalam, ya. Tapi menariknya dia orang hafal Quran, tapi Al-Quran ini tidak masuk ke dalam hatinya, seperti orang-orang Khawarij, bahwa Al-Quran ini la yujawizu hanajirahum, ya, bahwa Al-Quran ini tidak melewati batas kerongkongannya. Ini artinya dia bacanya ya zikirnya Al-Quran, hafal Al-Quran bahkan, tapi Al-Qurannya ini nggak menjadi hudan tadi. Al-Quran ini nggak menjadi huda. Banyak gak hari ini, Pak? Banyak. Dia hafal Quran, tahu Al-Quran nih, tahu kalau di Al-Quran itu riba itu menjadi sesuatu yang diperangi sama Allah, tapi yang ikut aja. Makanya di dalam khotib itu, ketika khotib itu sedang berkhutbah, kan khotib menyampaikan usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, sungguhnya aku ini mewasiatkan untuk diriku. Jadi apa yang disampaikan khotib ini, jadi ustadz itu emang susah ternyata. Yang disampaikan sama khotib itu, poin pertamanya itu untuk dirinya dulu, baru wa iyyakum, baru untuk kalian. Nah masalahnya sekarang kebanyakan dari khotib ini nggak sadar, dia melarang riba, melarang bahwa ini nggak boleh ada ribanya, ada ini dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia ada pinjaman ini, ikut kredivo juga misalnya, ikut pinjaman online, kan musibah dia masalah. Ya, karena harusnya yang menjadi manfaat dia dari apa yang disampaikan itu harusnya untuk dirinya sendiri. Maka ini kembali lagi ke makna huda, bahwa ketika Al-Quran ini harus menjadi huda, ketika dia menjadi petunjuk, ya bersifatnya itu harus dua tadi, ya linnas, ya, kepada orang-orang seluruhnya itu. Maka banyak dari mereka orang-orang orientalis yang hatinya itu insaf, ya. Mereka ini bisa masuk Islam disebabkan karena mengkaji Al-Quran. Dia mengkaji lebih dalam, mengkaji para ilmuwan itu, mengkaji hingga akhirnya kemudian mereka menjadi seorang mu'alaf, ya. Kemudian hudan itu juga harus menjadi hudalil muttaqin. Ini sifatnya udah lebih jelas, bahwa Al-Quran ini harus menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya, bukan orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mu'minin misalnya. Enggak. Tapi Allah mengatakannya hudal lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Karena derajat dari takwa itu merupakan derajat tertinggi, ya, daripada orang-orang yang sekedar beriman dan Islam saja. Ya, makanya takwa ini salah satu dari pengertiannya, bagaimana kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan takwa, ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka dia tidak akan pernah diberikan kekhawatiran dan juga tidak akan pernah sedih hati. Rasa khawatir dan takut di sini adalah rasa takut terhadap apa yang akan terjadi, Pak. Kadang-kadang tuh orang itu merasa khawatir, ya, terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari, mengkhawatirkan masa depan, ya. Nanti bagaimana ya kalau saya seperti ini, kalau keluarga seperti ini, kalau kerjaan seperti ini dan sebagainya. Merasa khawatir, takut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, ya, orang-orang yang dia mengikuti petunjuk dariku, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jaminannya itu dia tidak akan pernah takut. Maka ketika kita ini takut terhadap hari esok, masa depan,
maka mesti ada yang berkurang dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Al-Qur'annya. Mungkin ada dari waktu kita itu yang lewat dari berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jarang membaca Al-Qur'an, jarang mengkaji, jarang ngaji Al-Qur'an. Ini bisa menyebabkan salah satunya itu mudah untuk dimasuki was-was dari syaitan untuk kemudian mengkhawatirkan tentang masa depan. Ya, ini ketika kita tuh nggak ngaji Al-Quran, nggak tahu Al-Quran, membaca itu cuman kering. Ini banyak dikomentari, terutama oleh para ulama-ulama salaf dulu. Ketika mereka itu mengomentari orang-orang yang mereka itu hafal Quran, masya Allah lebih cepat ngafalnya, Pak. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi kering. Dia nggak tahu maknanya. Dia nggak ngerti tentang apa yang dia baca tuh nggak tahu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga sama. Itu mengomentari tentang kebiasaan kaum muslimin di zaman itu, yang mereka itu banyak cepat-cepatan hafal Quran, tapi kering dari sisi makna dan pengertiannya terhadap Al-Quran. Ya, nah kita tahu bahwa disebutkan dari asar para sahabat, Umar bin Khattab itu ngafal surat Al-Baqarah 12 tahun, Pak. Ngafal surat Al-Baqarah 12 tahun. Itu setelah Umar tahu, jadi katanya Umar, saya tidak akan menambah 10 ayat kecuali 10 ayat ini sudah saya paham dan saya amalkan. Ya, berarti dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi sampai ayat ke-10 itu Umar sudah tahu artinya, udah paham, udah mengamalkan. Makanya ngafal itu lama, 12 tahun baru selesai surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian baru naik lagi ayat yang 11-nya, naik lagi ayat yang ke ini, ayat terus baru sampai kemudian ayat yang terakhir. Inilah yang kemudian dikomentari oleh para ulama di zaman itu, bagaimana mereka itu lebih mengedepankan pengertian terhadap Al-Quran dibandingkan dengan hafalan. Ya, makanya nanti ada pembahasan tentang Al-Quran sebelum iman, iman sebelum Al-Quran. Ya, bagaimana Al-Quran ini harus hadir dulu, ya, untuk kemudian menumbuhkan iman. Karena kalau tidak, ya, yang terjadi adalah hari ini banyak yang kemudian menghafal Al-Quran tapi tidak memahami dari makna-makna yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Quran. Walahum yahzanun, dan dia juga tidak akan pernah bersedih terhadap apa yang telah berlalu, ya, berupa masa lalu yang sudah dia lakukan, penyesalan, ya, maka itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Nah, ini ada kontradiksi. Adapun orang-orang yang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, bahwa mereka itu adalah para penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Maksudnya adalah mereka akan berada di dalam neraka selama-lamanya bagi orang-orang yang suka mengingkari, ya, dan membangkang dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan mereka tidak akan pernah dapat menghindar dari azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga juga mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Ini bagi orang-orang yang dia itu tidak percaya Al-Quran, tidak mengingkari Al-Quran, ya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya fattaqun. Wahai Bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya akan aku penuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut dan tunduk. Ini menarik kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang ke-40-nya, ini sudah beda pembahasan ini, Pak. Dia sudah tidak lagi berbicara tentang Nabi Adam, ya, tidak berbicara tentang Hawa dan iblisnya. Tapi kemudian lagi masih dalam koridor kisah Nabi Adam, tapi tidak
kita kalau ke media itu sorotnya itu, ya sorotannya itu bukan ngezoomnya itu bukan ke Nabi Adam sama Hawa, tapi di zoomnya itu kepada Bani Israel, yang dalam hal ini adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam, ya. Maka melalui firman-Nya ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel, ya, untuk Bani Israel ini adalah Yahudi di zaman Nabi SAW, untuk mengikuti umat Islam dan mengikuti Muhammad SAW, serta menggugah mereka dengan menyebut nama ayah mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Bani Israel, wahai anak-anaknya Israel. Anak-anaknya Nabi siapa ini, Pak? Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya gelar, ya, panggilan lain namanya Israel, ya. Jadi apakah Yahudi sekarang Bani Israel? Apakah Yahudi sekarang Bani Israel? Bukan. Yahudi sekarang disebutnya dengan nama Zionisme, ya. Itu berbeda dengan Bani Israel yang Allah sebutkan di dalam, tapi mereka Yahudi juga, yaitu pembagian-pembagian dari Yahudi. Maksudnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka dengan nama bapak mereka, wahai anak-anaknya Israel. Maksudnya adalah wahai anak-anak hamba wahai dari anak-anak hamba yang soleh, yaitu Yakub yang taat kepada Allah. Jadilah kalian ini seperti ayah kalian. Jadilah kalian ini seperti Yakub, ya, yang Yakub ini mengikuti kebenaran, menyebarkan kebaikan, sebagaimana engkau ya, menyampaikan bahwa orang-orang yang mulia yang suka berbuat kebaikan seperti Nabi Yakub ini juga diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, pada anak-anaknya Yakub, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat Al-Isra, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura," yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, ya. Sungguhnya dia adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Taib, di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang lakob, ya, tentang sebutan dari Israel yang dalam hal ini adalah Nabi Yakub. Dalilnya dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia menyampaikan bahwa sekelompok orang Yahudi datang ke hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW itu bertanya kepada mereka, apakah kalian mengetahui bahwa Israel itu adalah Yakub? Maka mereka menjawab, iya, wallahi, iya demi Allah. Berarti artinya orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW itu sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan Israel itu adalah ayah-ayahnya mereka, yaitu Nabi Yakub. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Artinya bahwa mereka ini sebenarnya tahu yang dimaksud dengan Israel ini adalah ayah mereka. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa penyebutan Israel di waktu itu, di zaman Nabi Yakub, itu seperti penyebutan Abdullah di zaman sekarang. Jadi orang-orang Arab itu kalau hari ini menyebut nama orang tapi dia nggak tahu namanya, itu disebutnya dengan Abdullah. Manggil aja Abdullah gitu, ya. Saya nggak tahu nama bapak gitu, ya Abdullah sini, ya Abdullah tolong ambil, ya Allah. Nah, ini manggilnya Abdullah, wahai hamba Allah gitu, ya, walaupun nggak tahu namanya. Maka sebutan Abdullah seperti itu dipakai oleh masyarakat di zamannya Nabi Yakub untuk memanggil orang-orang yang dia juga tidak kenal. Maka dipanggilnya ya Israel, ya Israel, ya Israel. Ya, kita kalau hari ini agak sensitif gitu, ya. Makanya jarang anak namanya Israel tuh jarang, ya. Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Maka ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Nah, disebutkan di dalam kitab Adwaul Bayan, ini kitab tafsirnya Imam Muhammad Alamin Asyankiti, itu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kan sebelum-sebelumnya kan enggak disebutkan sama Allah, Pak. Orang kisahnya Nabi Adam, kisah Yahudi sebelumnya, kisah munafik, kisah orang beriman.
Nggak ada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil. Disebutkan enggak? Enggak. Nanti disebutkan itu di ayat-ayat setelahnya. Ya, tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara jelas tentang nikmat apa yang Allah berikan kepada Bani Israil. Ya, maka nanti di ayat-ayat setelahnya di dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang nikmat yang Allah berikan, di antaranya wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa 'alaikumul manna wasalwa. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan awan. Ini kan sebelumnya mereka ini disesatkan sama Allah Subhanahu wa taala di lembah Ti. Itu satu lembah namanya lembah Ti. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka tuh disesatkan di lembah Ti. Bani Israil sama Nabi Musa ini, Pak. Karena ketika masyarakat Bani Israil ini mengingkari, bahkan mereka tuh membuat patung anak sapi. Ya, itu kemudian membuat mereka ini mengingkari Nabi Musa dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bani Israil disesatkan. Jadi ketika mereka ini ingin masuk ke Ardul Muqaddasah, ke Palestina. Nah, untuk sampai ke Palestina kan jauh banget. Mereka harus menempuh perjalanan sangat jauh, dan itu ditempuh dengan jalan kaki loh. Perjalanan sangat panjang, jangan jauh, melelahkan, dengan medan yang tidak biasa. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mereka disesatkan selama 40 hari itu. Yatihuna fil ardi 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. 40 tahun disesatkan sama Allah. Disesatkan itu maksudnya dibuat muter-muter di lembah itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengurangi kasih sayang dan rahmatnya kepada Bani Israil, Pak. Walaupun mereka ini kasih sayangnya Allah. Allah itu zat yang suka untuk dimintai, Pak. Kita kalau minta sama orang, mungkin kalau kita minta mulu orangnya agak sebel ya, agak kesel, nih orang minta mulu gitu ya. Jadi kalau kita minta sama Allah, tapi kalau kita malah nggak minta sama Allah, Allah malah marah gitu ya. Ini menariknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak minta, malah Allah yang marah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kasih sayang dan rahmatnya kepada Bani Israil. Allah wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Dalam kondisi masyarakat Bani Israil dan Nabi Musa yang sedang tersesat itu, Allah perintahkan awan untuk menaungi perjalanan mereka, sehingga mereka ini tidak kepanasan di jalanan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wasalwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka dua makanan yang sangat baik dan bergizi pada waktu itu, yaitu al-manna dan salwa. Manna ini makanan manis ya, seperti madu, dan salwa ini daging burung puyuh, Pak. Ini saya belum pernah makan daging burung. Ada yang pernah makan daging burung puyuh? Enak ya, Pak ya? Enak dia, ya nih gurih, dagingnya lembut gitu-gitulah dan sebagainya. Ini makanan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat Bani Israil di tengah padang pasir itu. Kan saya sudah pernah menyampaikan kisahnya, di mana mereka ini diperintahkan sama Allah untuk nggak boleh nyimpan makanan itu. Ternyata mereka malah bukan sekedar jadi mereka itu diperintahkan untuk mengambil seperlunya. Jadi antum butuhnya berapa, ambil. Nanti kalau kurang balik lagi, ngambil lagi. Habis balik lagi. Ini salah satu tuntunan agar kita ini kalau makan itu jangan ngambilnya tuh sekaligus banyak gitu ya. Kebiasaan tuh ngambil banyak, kalau kondangan itu Masya Allah ngambil banyak gitu ya. Ya ada sate juga nih, semuanya digabungin jadi satu, ternyata nggak habis gitu ya. Artinya malah kebuang, mubazir. Seperti perilakunya Bani Israil. Mereka tuh udah, kan tadi Pak, diturunkan sama Allah manna wasalwa. Mereka udah kesesat di lembah itu sangat panjang loh. 40 tahun Pak antum disesatin di lembah itu. Susah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan gomam, menurunkan awan ya, untuk menaungi mereka. Mereka merasa nikmat, nyaman dan sebagainya. Bahkan Allah turunkan manna wasalwa. Allah turunkan makanan yang melezat dan bergizi itu. Maka yang terjadi adalah mereka tamak, rakus. Mereka ngambil ini. Perintahnya tuh nggak seperti itu. Perintahnya antum ambil secukupnya. Antum cukupnya berapa, ambil. Nanti kalau kurang balik lagi. Gitu ya. Kalau kondangan ngambil secukupnya, Pak. Ntar kalau kurang ambil lagi. Ya. Ternyata enggak. Bani Israil itu bahkan mereka mengambil yang tidak diperlukan. Bahkan mereka itu menyimpan makanan tadi itu.
hingga kemudian daging yang mereka simpan itu ternyata perlahan itu mulai membusuk, ya, perlahan-lahan mulai membusuk. Ini disebutkan para ulama tentang awal, ya, sejarah tentang makanan kita yang mulai membusuk. Jadi dulu itu makanan kita ini sebenarnya nggak pernah busuk, Pak. Kita nggak pernah tahu makanan busuk itu. Sebelum masyarakat Bani Israel, kita mengenal makanan mulai membusuk. Ya, makanan didiemin berapa, kan ada jenis-jenis makanan yang dia kalau ditaruh luar itu kan busuk. 1 hari atau berapa jam itu udah mulai nggak enak. Ya, misalnya gado-gado gitu misalnya, untuk letakin aja sampai malam itu kadang udah nggak enak rasanya. Nah, kita nggak kenal makanan membusuk itu, kata para ulama, sejak perilakunya Bani Israel yang diperintahkan untuk jangan ngambil yang banyak, ngambil secukupnya, malah mereka itu menyimpan makanan tadi. Ya, dan para ulama juga menyampaikan bahwa di antara maknanya itu sebelumnya makanan itu membusuk juga dia, tapi dalam waktu itu lama banget. Jadi kalau misalnya kita menyimpan makanan ini membusuk, ya, tapi dalam rentang waktu yang sangat lama sekali. Tapi ketika Bani Israel tadi melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka makanan itu jadi lebih cepat membusuk. Ya, artinya ini merupakan sebuah bentuk kemubaziran dari Bani Israel yang mereka ini dilarang untuk bersifat rakus dan tamak tadi itu, hingga kemudian mereka lakukan sendiri, hingga akhirnya azabnya itu sampai kepada kita, Pak. Ya, azab dan akibat yang dilakukan oleh Bani Israel di zaman dahulu itu bisa kita rasakan sampai hari ini loh. Jadi hati-hati kalau kemudian kita ini melakukan sebuah perbuatan yang itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka azabnya itu, ya, akibatnya itu bisa juga dirasakan oleh anak cucu kita, oleh keturunan kita, yang mereka tuh bahkan boleh jadi nggak tahu apa-apa, tapi kecipratan, ya, keburukan yang kita lakukan ketika kita masih hidup, ya. Ini yang disebut dengan dosa jariah ini, Pak. Dosanya itu nggak pernah putus, bahkan terus-terusan, bahkan orang itu sudah meninggal. Ya, orang yang suka membuka aurat, hari ini celakanya itu kita hari ini hidup di zaman era informasi yang sangat luar biasa, di mana orang mengupload foto, ya, mengunggah foto di media sosial, membuka aurat, membuka dan sebagainya. Suatu ketika dia taubat. Ketika taubat, itu kan susah. Ada beberapa file-file yang dia itu bisa sudah diupload, tapi ketika dihapus itu masih ada bentuknya. Ya, ada orang yang menyaksikan, ada rekaman digitalnya hari ini. Ya, orang yang sudah misalnya sudah berhijab, ya, sudah pakai cadar bahkan, itu bisa dinaikkan lagi video atau foto-foto yang dia yang dilakukan di zaman dahulu, yang dia upload, yang dia unggah di zaman dahulu, ya, masa lalunya, hingga kemudian orang-orang tuh bisa tahu lagi. Ini masalahnya kita hari ini, Pak. Ya, dan ini menjadi permasalahan tersendiri. Baik, itu diantara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Bani Israel. Atau di dalam ayat yang lain, masih dalam surat Al-Baqarah, itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wa idnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, ini termasuk dari karunia. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Nikmat yang mana maksudnya? Maksud dari para ulama dalam ayat ini adalah nikmat yang mereka itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Ini juga termasuk dari karunia dan kenikmatan. Bayangkan secara hitung-hitungan manusia itu udah susah, Pak. Depannya laut, belakangnya itu udah pasukan. Kita yang imannya lemah nih, kayaknya udahlah Musa. Masalahnya Nabi Musa ini ketika membawa Bani Israel itu nggak 1-2 orang, Pak. Kalau cuma 1, 5, 10 orang mah nyemplung aja, berenang langsung. Yang dibawa itu 70.000 loh. Ya, bahkan 12.000. Atau ini ratusan ribu lah, banyak yang dibawa oleh Nabi Musa untuk kemudian menyelamatkan mereka ini dari kejaran Fir'aun. Ya, maka orang-orang bahkan umatnya Nabi Musa itu kan mengatakan di dalam surat Al-Syu'ara itu falamma taqal jam'anu qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya, kira-kira enggak bisa, kita tenggelam pasti kita ini. Inna lamudrakun. Apa kata Nabi Musa? Kalla.
inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin. Karena ada Tuhanku, bukan Tuhan antum, bukan Tuhan kita. Ada Tuhanku, inna ma'iya rabbi, bukan inna ma'ana rabbana, tapi inna ma'iya rabbi. Ada Tuhanku sayahdin yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Ini tentang kekuatan imannya Nabi Musa. Dalam kondisi ini enaknya kalau kita bergaul sama orang soleh, Pak. Dia ini bisa memberikan vibes yang positif, memberikan suasana yang positif. Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya ini akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Maka ketika Nabi Musa tadi mendapatkan keyakinan seperti itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah kepada Nabi Musa untuk memukulkan batu, fanfalaqah fakana kullu firqin kataudil azim. Diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya itu ke lautan hingga lautannya terbelah menjadi 12. Yang masyarakat Bani Israil ini tahu dia kemana jalan yang mereka akan lalui, karena mereka ini nggak rebutan nih, Pak. Jadi 12 ini, bayangan kita itu kan lautan ini kebelahnya satu tapi lebar gitu ya. Enggak, ternyata dia ada 12 jalan. Yang masyarakat Bani Israil ini, karena anak-anaknya Israil itu ada 12 deh, dia bisa tahu kemana atau jalan mana yang harus mereka tempuh, ya. Maka ketika mereka itu sudah melewati itu, maka sama Allah Subhanahu wa taala ditutup kembali hingga kemudian Firaun ini sudah berada di dalam di tengah lautan tadi. Ini maka ada banyak sekali. Nanti itu kita bahasnya di dalam surat Al-Qasas saja. Baik, ala kulli hal, ini bagaimana karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada masyarakat Bani Israil. Atau dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuridu an namuna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'aluhumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahum minhum kanu yahdharun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi, dan sesungguhnya ketika kami itu ingin memberikan sebuah kenikmatan kepada siapa? Alal ladzina stud'ifu, kepada orang-orang yang lemah. Di mana? Fil ard. Itu dalam surat Al-Qasas yang kelima itu. Bukan fil ard itu maksudnya di Mesir ya. Alal ladzina stud'ifu, orang-orang yang lemah di Mesir. Ini orang-orang yang tertindas, masyarakat Bani Israil. Jadi Bani Israil itu kan masyarakatnya di zaman Nabi Musa yang mereka ini menjadi budak, ya. Maka ini salah satu dari strata sosial yang rendah di tengah kondisi yang sangat mewah. Makanya kalau kira-kira, Pak, kita hidup di zamannya Firaun, zaman Nabi Musa, kita nih ikut golongan siapa nih kira-kira, Pak? Antum tanya sama diri masing-masing. Kira-kira kita ikut siapa? Karena yang punya seluruh fasilitas itu Firaun. Yang punya BPJS kesehatan Firaun. Yang punya infrastruktur kebaikan Firaun. Yang punya fasilitas ini Firaun. Nabi Musa itu golongan yang budak biasa. Makanya ini menariknya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan tentang kondisi bayinya Nabi Musa. Ya, kan Nabi Musa itu kan dari Bani Israil. Jadi ada dua kasta nih, Pak. Ada namanya masyarakat Kipti sama masyarakat Bani Israil. Ya, ini kayak sampai sekarang juga di Mesir itu ada dua kasta seperti ini. Kipti ini agak lebih tinggi lah, kasta yang lebih terhormat, bangsa Mesir asli deh, ya. Dan ada namanya Bani Israil. Bani Israil ini yang biasa itu lahir itu budak, dan secara perawakan mereka itu nggak good looking gitu, nggak, ini jelek, keriting, hitam, orang Mesir budak, ya. Maka inilah yang kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibunya Nabi Musa itu melahirkan anak. Ya, melahirkan anak. Itu kan yang dilahirkan oleh ibunya Nabi Musa merupakan anak yang tidak cakep atau enggak lucu lah secara perawakan itu. Karena masyarakat yang hitam tadi ya. Nabi Musanya itu hitam dan tidak
nggak cakep kayak anak-anak yang biasanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ibunya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa wahayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa, itu anak yang tadi lagi dilahirkan tadi. Jadi Firaun ini ketika membuat sebuah kebijakan, ini menariknya di zaman Firaun, Pak. Ini kalau kita ngomong Firaun ini nggak habis-habis dia. Karena makanya yang di dalam Al-Quran yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisahnya Firaun, karena hubungan kisahnya dengan umat Nabi Muhammad SAW itu sangat relate sekali. Dia sangat berkaitan sekali. Ya, tentang ketakutan orang yang baru lahir. Firaun itu ketika berbicara tentang ana rabbukumul a'la, bahwa saya adalah Tuhan yang tinggi, itu Firaun itu memang berada dalam puncak kesuksesan sebagai seorang pemimpin, Pak. Kira-kira kalau ketika Firaun ngomong seperti itu, masyarakatnya itu masyarakat yang sedih, kekurangan, kelaparan, miskin gitu, atau masyarakat yang penuh dengan kenyamanan? Enggak, masyarakat yang penuh dengan kenyamanan. Makanya Firaun itu bisa mengatakan ana rabbukumul a'la, bahwa saya adalah Tuhan yang tinggi, karena Firaun ini memberikan sebuah fasilitas yang masyarakatnya itu bisa tenang. Jadi Firaun itu kalau ngomong jadi pemimpin, dia ngomong dari nol. Karena memang dia itu sudah punya sesuatu yang dia itu bisa dibanggakan oleh masyarakatnya. Kira-kira masuk akal gak, Pak? Kalau saya masyarakatnya kelaparan, miskin, hidup susah, melarat, kemudian saya bilang saya adalah Tuhan yang paling tinggi, masuk akal? Enggak. Gimana Tuhan yang paling tinggi? Wong masyarakatmu itu juga butuh butuh makanan, butuh asupan dan sebagainya. Maka ketika Firaun mengatakan seperti itu, maka salah satu dari fasilitas yang Firaun berikan, Firaun itu menyediakan 2 bidan di dalam setiap rumah sakit, ya, bagi orang-orang yang mau melahirkan. Jadi ibu-ibu di zaman itu nggak repot harus ke bidan lagi, karena Firaun itu sudah menyediakan. Begitu dilahirkan anaknya ini laki-laki, maka dibunuh, ya. Tapi ketika anaknya ini perempuan, dibiarkan. Jadi sudah disediakan sama Firaun itu, Pak. Antum kalau mau lahiran sini ke sini, nggak usah repot-repot nyari ini, bayar ini, nggak. Disediakan sama Firaun. Ini termasuk dari fasilitas yang Firaun berikan tadi. Maka ketika ibunya Firaun tadi melahirkan anak Nabi Musa tadi, ya, maka Nabi Musa tadi itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penuh dengan cinta, sehingga orang-orang yang melihatnya itu merasa suka dengan Nabi Musa, ya. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala tadi menyampaikan ingin memberikan kebaikan kepada orang-orang yang lemah dari Bani Israel, wa naj'alhum a'immah wa naj'alhumul warithin, kepada orang-orang Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan kepada mereka Bani Israel, ya, adalah mereka menjadi seorang pemimpin, wa naj'alhumul warithin, dan mereka sebagai orang-orang yang mewarisi bumi ini. Ya, Al-Qur'an ini salah satu dari karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara rinci nikmat mana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Yani uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Nikmat mana saja yang aku berikan kepada kalian, maka diikat itu, ya. Kemudian wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Di saya aku akan penuhi janjiku kepadamu. Mohon maaf agak pilek nih, Pak. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ayat ini, itu para ulama menyampaikan tentang janji apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa janji yang Allah Subhanahu wa taala ambil, yang Allah ikrarkan untuk masyarakat Bani Israil, kan kita tahu di dalam Al-Qur'an ada namanya mitsaqun ghalidh. Mitsaqun ghalidh ini sebuah tali yang dia itu sangat kuat untuk menggambarkan tentang 2 hal.
Di dalam Al-Quran itu ada dua kali disebutkan tentang kalimat mitsaqan ghalidz. Yang pertama tentang pengambilan sumpah Bani Israel dan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut sebagai mitsaqan ghalidz, sebagai sebuah tali yang sangat kuat sekali. Dan itu juga Allah Subhanahu wa taala gambarkan untuk orang-orang yang mau menikah. Jadi ijab kabul itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebagai bentuk mitsaqan ghalidz, sebuah ikatan yang sangat kokoh. Makasih, Pak. Yang sangat kokoh, ya, hingga kemudian disebutnya sebuah mitsaqan ghalidz, ya. Makanya ini disebutnya juga sebagai janji ya antara Allah Subhanahu wa taala dan Bani Israil. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'aufu bi'ahdi, maka penuhilah janji yang kalian ikrarkan kepadaku. Maka dalam riwayat yang lain, para ulama berpendapat bahwa janji yang diambil oleh Allah dari mereka itu adalah Taurat. Jadi Taurat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu berupa janji. Artinya kamu itu harus mengikuti, menjalankan apa yang Allah berikan berupa Taurat tadi. Dan beratnya jadi Bani Israil ini susah, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Taurat, itu enggak diturunkannya secara berangsur-angsur. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan diturunnya munajjaman dia. Pelan-pelan. Sekarang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Besoknya lagi ya ayyuhal muddatsir. Besoknya lagi ya ayyuhal muzammil. Besoknya lagi beda lagi. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat, itu diturunkan secara sekaligus. Jadi langsung perintah halal haramnya itu sekaligus. Ya, itu repot. Makanya kebanyakan dari mereka itu berat. Gak mampu untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dalam kitab suci. Ini menjadikan umat-umat para rasul di zaman sebelum Nabi SAW, mereka itu secara jumlah itu nggak banyak, sedikit, ya, dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, karena salah satunya dengan strategi yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk penurunan dari Al-Quran tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan wa iyya ya farhabun, ya, dan kepada kulah kamu harus takut dan tunduk. Wallahu bisawab, ini semoga bisa memberikan manfaat. Semoga kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.